Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tataqaqu maqasid wal ghayat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi amrana bil intisami bihablillah wal ibtiadi 'anil 'adatil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tiada ungkapan kata yang paling indah kecuali kalimat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari Jumat yang mubarakah ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga amaliyah ibadah kita, amaliyah tilawah kita, amalah sedekah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya olehnya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan petunjuk bagi seluruh umatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di momentum yang sangat mulia ini marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nujaddidu imanana wa taqwana ila Allah, karena al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Naiknya iman seorang hamba karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan turunnya iman seorang hamba karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di momentum yang sangat mulia ini, Yaumul Jumat mubarakah ini, marilah kita sama-sama nujadidu imanana wa taqwana, sehingga kita benar-benar dimasukkan golongan orang-orang muttaqin. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tarbiyah ataupun pendidikan merupakan komponen yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa hidup tanpa pendidikan ataupun tarbiyah. Pendidikan itu bukan melulu tentang ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga tentang adab, akhlak, nilai-nilai moralitas, bahkan mengajarkan tentang nilai-nilai spiritual keagamaan kepada anak-anak kita. Di Indonesia sendiri ada tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantoro, dengan konsepnya tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan juga pendidikan lingkungan. Beliau concern sekali untuk pendidikan keluarga, karena kenapa? Karena pendidikan keluarga menurut penelitian 80%-nya adalah pembentukan karakter anak dari pendidikan keluarga. Yang 20%-nya dari mana? 20% adalah faktor genetiknya. Sehingga pendidikan keluarga ini pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan menumbuh kembangnya si anak, menjadikan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, nafi'an lil ummah, dan berguna bagi negara dan bangsa. Makanya ketika Hafidz Ibrahim menuliskan sebuah syair yang sangat indah di abad ke-20-an, Hafidz Ibrahim merupakan penyair dari Mesir. Beliau menuliskan sebuah syair, al-ummu madrasatul ula idza adattaha adatta syaiban taibal arab. Seorang atau seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama. Al-ula itu berarti yang pertama, yang paling utama. Kalau seorang itulah madrasah yang paling utama, di kalimat berikutnya adalah idza adattaha adatta syaiban taibal arab. Jika seorang ibu itu menyiapkan pendidikan anak sejak dini,
pada hakikatnya seorang ibu itu menyiapkan generasi-generasi untuk berikutnya, itu merupakan generasi-generasi unggul, generasi yang insan kamil. Oleh sebab itu, ketika anak usia 0 sampai 6 tahun yang dikatakan the golden age atau usia keemasan, itu harus lebih banyak seorang ibu yang lebih dominan untuk mendidik anak-anaknya, yang menyusuinya, merawat tumbuh kembangnya, kemudian mengajarkan lingkungannya. Itu harus seorang ibu di usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi ketika di umur 7 tahun ke atas, itu peran pentingnya harus lebih dominan seorang ayah daripada seorang ibu. Mengingat hadis Nabi, hadis riwayat Abu Dawud, kalau Rasulullah SAW, muru awladakum bisalah wa hum abna'u sabai sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Ajarkanlah anakmu itu di umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, dan pukullah ketika umur 10 tahun ketika anak itu meninggalkan sholat. Itu ajaran Nabi. Ketika ajaran sholat di sini berarti di umur 7 tahun peran yang lebih dominan adalah seorang ayah daripada seorang ibu. Jadi tanggung jawab seorang ayah itu adalah berat sekali. Ketika itu adalah madrasahnya, kalau seorang ayah itu adalah mudiruha, kepala sekolahnya, yang bertanggung jawab untuk mendidik istrinya dan juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Tergantung kepada siapa? Tergantung kepada suaminya. Ketika kita mengucapkan ucap qabul taubidu nikah wa taswijah bil mahri madhkur, itu tanggung jawab berat kepada kita, bukan tanggung jawab kita kepada istri kita, bukan tanggung jawab kita kepada mertua kita atau orang tua kita, bukan. Tetapi ketika kita mengucapkan ijab qabul itu, Pak, itu tanggung jawab berat adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban amanah yang harus kita pikul, yang harus kita didik istri kita menjadi istri yang salihah. Berat, Pak, jadi suami. Tidak dipungkiri bahwa kita selama ini bahwa sibuk bekerja pagi, siang, sore, malam, kita jarang berdialog dengan anak kita, Pak. Kita jarang berdiskusi dengan anak kita. Lihat, Pak, orang-orang pang itu, Pak, orang-orang yang di pinggiran jalan itu orang mampu semuanya, Pak. Enggak semuanya orang tidak mampu, tapi ada sebagian orang yang tidak, orang-orang yang mampu dari segi finansial. Kenapa seperti itu? Mencari pelarian, mencari pelampiasan, karena tidak ada orang tua di rumahnya. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin, di momentum yang sangat mulia ini, tidak ada kata terlambat. Kita jadikan diri kita menjadi uswah untuk anak didik kita dan juga istri kita. Mengingat dalam Al-Quran pun, dalam Al-Quran terbanyak dialog adalah seorang ayah dengan seorang anak dibanding seorang ibu dengan seorang anak. Kebanyakan dialognya adalah seorang ayah dengan seorang anak. Kita contohkan dalam surat Luqman Hakim mengajarkan kepada taran putranya di surat Luqman ayat 13, sebelum mengajarkan larangan sombong, sebelum mengajarkan birrul walidain, ajaran yang pertama yang diajarkan Luqman Hakim adalah apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Ajaran ketauhidan sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ajaran ketauhidan, la tusyrik billah. Kita lihat lagi dalam surat As-Saffat ayat 102, dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Dalam surat As-Saffat 102 yang bunyinya ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Ismail? Jawaban Ismail adalah jawaban yang sangat luar biasa. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku, jika itulah perintah Allah, kerjakan dan lakukan segera, jangan ditunda. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar, Pak. Kalau Nabi Ibrahim tidak menanamkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai spiritual, tidak mungkin jawaban Ismail seperti ini.
Kalau Nabi Ibrahim tidak menanamkan nilai ketauhidan kepada istrinya Siti Hajar, tidak mungkin jawaban Ismail juga seperti ini. Ikhlas ridho, taat dan patuh karena perintah Allah. Masya Allah. Gitu, Pak. Dan kita lihat lagi kalau dalam surat Hud ayat 41, dialog antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Putranya Kan'an itu tahu Nabi Nuh adalah putra yang durhaka kepadanya. Tetapi apa dialognya, Pak? Dialognya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang indah, bukan menghardik, bukan membentak, Pak. Menggunakan kalimat ya bunayya, irkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Kita lihat redaksinya tadi, Pak. Antara Luqman Hakim dengan putranya Taran menggunakan kalimat ya bunayya. Antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail menggunakan kalimat ya bunayya. Nabi Nuh dengan putranya Kan'an menggunakan kalimat ya bunayya, yang artinya adalah panggilan kasih sayang. Kalau dalam redaksi bahasa Arab, kalau anak laki-laki adalah ibn, bukan menggunakan ibni, bukan, tapi menggunakan kalimat ya bunayya di sana. Itu mengartikan adalah tanda kasih sayangnya orang tua yang sangat sayang kepada putranya. Walaupun Kan'an itu adalah durhaka, tetapi Nabi Nuh tetap berusaha dan membujuk anaknya untuk menuju jalan yang benar. Coba kita lihat redaksinya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Beliau menggunakan kalimat wala takum ma'al kafirin, bukan wala takum minal kafirin, bukan. Kalau minal itu sudah menjadi golongan orang-orang kafir, tetapi ma'al kafirin yang dipakai dialog Nabi Nuh kepada putranya adalah hanya bersama orang-orang kafir, dengan harapan kalau bersama masih ada harapan untuk pindah kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin, Nabi Nuh termasuk golongan Nabi yang ulul azmi. Kita harus contoh, Pak, Nabi Nuh ini. Apapun kondisinya anak kita sekarang ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, itu mungkin salah kita sendiri, Pak. Kita sibuk bekerja pagi, siang, sore, malam. Kita itu hanya memberikan nafkah zahir saja, Pak. Tetapi nafkah batin itu bukan nafkah yang berubah hubungan biologis, bukan. Nafkah batin adalah nafkah yang kita berikan berupa nilai-nilai spiritual dan juga nilai-nilai keagamaan, akhlakul karimah, adab dan sebagainya, untuk dijadikan contoh kita sendiri, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itulah nafkah batin, Pak. Kalau mungkin sekarang anak-anak kita belum sesuai dengan harapan kita, itu mungkin kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri yang salah. Kita lihat dalam surat Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum dulu, Pak. Diri kita sendiri dulu, Pak. Kita solehkan diri kita, Pak. Kita solehkan diri kita, baru kita menyolehkan istri dan anak kita. Jangan lupa kewajiban kita yang terbesar, kewajiban kita yang terberat adalah memberikan nafkah batin yang harus kita ajarkan kepada istri dan anak. Jangan sampai kita gagal menuju ke surga karena salah pola asuh dan salah pendidikan. Apalagi di era digital yang sekarang ini, Pak, kita harus lebih ngomong kepada anak. Kita harus menjaga, mengawasi selalu kepada anak. Apa yang ditonton, apa yang dilihat, supaya itu bermanfaat, bukan berdampak positif kepada anak, Pak. Karena the world sekarang is flat. Dunia sekarang datar, Pak. Semuanya ada di layar HP kita. Semuanya bisa kita lihat, semuanya bisa kita browsing, baik itu dari segi positif ataupun negatifnya. Dari segi negatifnya inilah kita harus memberikan pengawasan kepada anak-anak kita. Sebab itu, masyarakat muslimin, momentum yang sangat mulia ini, nujadidul imanana, kita nuslihu anfusana, kita perbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadikan contoh buat anak dan juga istri kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah nafi'an lil ummah lidinil dunya wal akhirah. Jadikan anak kita seperti Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf yang tidak baperan, Nabi Yusuf yang diasingkan oleh saudaranya tetapi tetap sabar,
Nabi Yusuf dijadikan budak tetap sabar, bisa menahan hawa nafsunya ketika diganggu oleh Siti Zulaikha, sehingga ketika dia menjadi besar, dia menjadi ummul mukminin, dia menjadi orang yang terpandang. Dia tidak memandang bahwa keluarganya dulu, saudaranya dulu yang membencinya, yang menghardiknya, yang membuangnya. Dia rangkul semuanya keluarganya. Jadikan seperti Nabi Yusuf yang tahan banting, tangguh, nafi'anil umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin wa lamu annallaha amarakum ya abdul nadim amarakum bi salatu wa salam ala nabiyil karim fa qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habibna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana dzlamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna muqimas salatina wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal minad du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.